Saya tanya, kamu tahu nggak di HP kita bisa dengar radio tanpa bayar? Tanpa bayar, Pak. Tanpa bayar. Bayar. Padahal kalau misalkan di platform lain kita harus bayar ya subscription setiap Iya, bulan. benar. Iya. Kita dengerin radio pakai HP tapi nggak bayar. Tapi tahu nggak berapa orang Indonesia rata-rata mendengarkan radio? Nah, itu Ada yang tahu? Nggak tahu aku. Nggak Pak. tahu ya? Iya. Halo, welcome to Sinear Keker. Bareng kita berdua, Yes, aku Vini. aku Tio, dan kita ini episode pertama ya Kak ya. Iya, kita bakal perdana, tapi perdana. kita udah serasi banget nih. serasi banget, betul. Dan semoga kedepannya kita tetap serasi Iya, benar dan banget. tetap apa? Klop Klop anak muda banget bilang ya. Betul. Jangan bikin malu Kak, kita anak muda Iya ya. dong, Gen Z kan Gen Z. Gen Z kita, Gen Z. bukan kentong ya. Bukan bukan. dong. Oke, kita spesial perdana di hari Perdana, ini. Tapi buat teman-teman yang mendengarkan kita ya, nggak tahu misalnya Keker itu apa ya? Kita punya singkatan Keker loh Kak. Boleh di-spill dulu. Oke, Keker itu ada singkatannya teman-teman. Jadi konten edukatif dan kreatif. Jadi nanti kedepannya kita bakalan discuss, ngobrol gitu ya tentang hal-hal yang berbau budaya, edukasi, inspirasi dan lain sebagainya. Yang pasti di Wow. episode-episode berikutnya pasti bakal banyak banget hal yang menarik yang akan kita kupas Kak. Nah, tapi bukan berarti bahasnya itu ya. yang tegang. berat-berat. Iya, berat-berat. Enggak. Kita kemas sedemikian rupa biar anak muda juga dengar. Benar, gitu. santuy ya, Iya, santuy. santuy kita. Betul sekali. Dan pastinya untuk podcast kita yang pertama ini Mm-mm. kita disupport oleh Studio 51. Thank you Iya. buat Studio 51. Oke. Dan topik kita kali ini lumayan menarik Kakak. Apa itu Kak? Itu adalah transformasi digital media publik di era keterbukaan informasi. Nah, karena perdana juga ya. Dan kita akan dengan narasumber. Narasumbernya ini sangat luar biasa sekali. Jadi dia itu adalah siapa? Ayo Kak. Takut aku bilang Kak. Aku juga agak gimana ya, deg-deg gitu sih sebenarnya. Tapi kalau gak bilang gak habis podcast kita. Iya benar. Langsung aja di-spill dari siapa? Ada Kepala Stasiun RRI Ambon, Bapak Budi Nugroho. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Oke. Buat gestar kita di saat ini. Oke, langsung kita undang aja ya. Oke. Boleh Pak. Boleh Bapak, mari. Aduh. Nervous ya Kak Vini ya? Karena Dikit. Bapak sendiri gitu. Masanya kalau ada yang ngomong salah gimana gitu. Halo Pak. Halo, Kita sapa Bapak. dulu. Selamat datang Bapak. Silakan Gimana kabar duduk. Pak? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Oke. Hari ini bajunya ini ya Pak, anak Batik. muda banget gitu loh. Karena anak muda tuh biasanya berbau nude gitu ya. Iya, nude. Iya. Bener. Dan gak jarang juga sekarang anak muda yang udah berani pakai batik Iya. gitu. Bapak, Saya anak muda pakai batik atau gimana? Bapak mewakili anak muda aja. Ya. Iya. Aduh. Oke, Aduh, oke. agak tegang tapi gimana ya? Aman sih. Bapak kita ini aman, ya. Aman, iya. Santuy bapaknya ini. Pak kalau salah nggak gimana-gimana kan Pak? Saya nggak gigit orang. Oh. Jangan dipotong tukinya ya Pak ya. Aduh, tiket pulang ini mahal soalnya Pak. Bercanda Pak. Bercanda ya Pak ya. Oke. Siap. Di samping kita udah ada Pak Budi Pak ya. Budi, selamat datang Bapak Iya. Budi. Terima kasih. Aduh. Senyumnya gitu loh, Senyum. mewakili anak-anaknya kok cantik dan ganteng banget ya. Memang betul. Iya, bener ya Pak ya? Oke. Oke Pak, kita akan ngebahas terkait dengan transformasi digital media publik di era keterbukaan informasi ya. Yes. Tapi sebelum kita kulik lebih jauh Kak Tio ya, Iya. karena tadi udah di-spill juga sama Kak Tio bahwa beliau ini merupakan Kepala RRI Ambon Iya. gitu ya. Dan sudah bekerja kurang lebih 32 tahun. Berkarir di RRI sudah 32 tahun ya Pak ya. Siap, betul. How is it Pak selama ini? Ya mengalami perubahan-perubahan yang banyak ya, wow. banyak. 32 tahun saya mulai sebenarnya lebih dari itu. Saya mulai bergabung dengan RRI, mungkin nggak familiar buat teman-teman semua, namanya The Voice of Indonesia. Siaran luar negeri Radio Republik Indonesia. Wow, dimulainya itu ya Pak? Ya, Wow. saya mulainya tahun 89. Jadi sebelum 93 saya sudah bergabung di RRI, khususnya siaran luar negeri tahun 89. Itu kecemplungnya tidak sengaja. Tercebur tidak sengaja. Karena waktu itu senior saya tidak bisa melanjutkan kegiatan di RRI itu dan kemudian mencari pengganti. Dan saya salah satu yang diminta mengganti. Mungkin karena suasananya sesuai dengan saya waktu itu,
saya lanjutkan. Siaran saya cuma 1 jam, Oke Pak. ya. Setiap minggu cuma 1 jam, dan itu di siaran luar negeri itu. Dari situlah berlanjut sampai hari ini bisa jumpa kalian. Luar biasa ya. Tadi Bapak masuknya tahun 89. 89. Januari 89. Belum 89. diprogram mungkin Kak. Terpikirkan juga belum Iya, gitu ya Pak. Nah itu yang seru di topik kita hari ini Kakak. Benar sekali. Bagaimana kita menjawab tantangan era digital Era sekarang ya. digital. Meskipun Bapak masuknya tahun 83 ya Pak ya. 89. 89, sorry 89. Gabungnya di RRI tahun 93. Oh 93, Ya. tapi harus bisa bertransformasi dengan era sekarang. Betul, gitu. karena kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh kita harus agile. Oh iya. Bukan cuma orangnya tapi medianya juga kita Nah harus agile itu, gitu. keren. Nah, masuk ke topik ya Pak ya ini ya. Oke. Melihat tren bahwa sekarang ini kan mungkin ya bisa jadi ya kalangan anak-anak muda, Gen Z atau dan lain sebagainya itu mungkin media radio ini udah mulai ditinggalkan gitu Pak. Iya. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat dari negara-negara lain tuh kayak contohnya BBC, terus habis itu NPR dari Amerika, itu kan mereka juga sudah mulai melakukan transformasi. Nah, sebenarnya Pak, kalau untuk RRI sendiri seperti apa itu transformasinya? Saya Aku cerita. tahan dulu. Boleh Pak? Aku Kenapa tahan dulu. tuh? Mohon maaf nih Pak, sebelum aku tahan. Aku notice pertanyaan Kak Tio tadi ya. Aku mau Siap. tanya Kak Tio dulu ya. Aku Iya. mau tanya Pak. Mohon maaf boleh ya Pak ya? Iya boleh. Kamu tanya transformasi. Kamu kelahiran tahun 2000. 2000 ya. Dengar radio enggak sampai sekarang? Dengar sih beberapa tahun yang lalu. Jangan karena ada atasan kita terus Enggak, bilang enggak kita dengar. Kalau misalnya enggak masuk RRI enggak dengar radio. Jujur ayo. Pak maaf ya kita buka-bukaan di sini enggak Ampun, apa-apa ya Pak ya. Biar habis ini kita di ini enggak apa-apa. Aduh, jangan disidang ya Pak, habis ini apa ya? Takutnya kalau kita ngebahas terlebih jauh, udah jauh, anaknya nggak denger radio lagi ya kan? Iya. Jujur Kak. Jujur ya? Jujur. Heeh. Sekarang sih mulai belajar lagi Oh, untuk mulai mendengarkan belajar radio. lagi. Karena biar bagaimanapun ya radio ini kan kalau zaman sekarang itu kan udah ada yang generasi Gen Z yang udah mulai ke arah apa ya culture yang vintage gitu ya. Iya. Nah, aku lihat radio ini mungkin bisa masuk ke situ gitu. Jadi Oke. ya gitulah Kak. Karena kalau misalnya aku pikir, ini kalau boleh jujur ya Pak ya sebelum masuk ke pertanyaan tadi, kalau anak muda zaman sekarang mau denger lagu di radio, apa nunggu harus request dulu, bener kan Pak? Sekarang kan ada platform-platform media sosial yang kalau mau cari lagu tinggal putar aja, bener kan? Mau Betul, cari betul, informasi betul, tinggal ngetik aja. Tapi apa sih yang beda dari RRI yang bisa bertransformasi ke media sekarang gitu? Iya, Nah, itu langsung yang kita mau tanyakan tanya sama ke Bapak. Monggo Pak. Terima kasih. Oke. Ya, kita kalau bilang transformasi pasti ada awalnya. Tidak mungkin transformasi itu terjadi begitu saja gitu. Tapi awalnya adalah memang di masyarakat kita terjadi perubahan besar dalam cara mengkonsumsi media. Dulu ketika saya masih sekolah menengah ya di tahun 80-an, radio itu sahabat. Radio itu sahabat kita dengerin radio pagi ketika kita belum berangkat sekolah, malam ketika mau tidur sambil nemenin kita baca buku, belajar ya, itu radio di situ. Berjalannya waktu, terjadi perubahan di dalam cara kita menggunakan teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Indonesia ini sebenarnya negeri yang membuat terobosan ya. Ketika negara lain belum punya satelit, kita udah pakai. Jadi di masa itu, siaran dari Jakarta bisa ditangkap di Ambon pakai satelit Palapa zaman itu, di tahun akhir-akhir 70-an. Kita udah duluan, 70-80 ya, kita udah punya pakai satelit dan kita selalu berubah. Komunikasi dan telekomunikasi itu lama-lama bergabung menjadi yang sekarang kita kenali sebagai internet. Nah itulah fase di mana kita mulai transisi juga termasuk ke dunia media, khususnya media radio. Kita berubah dari cara tradisional yang mendengarkan radio pakai pesawat radio ya. Iya. Sekarang kita mengubah diri kita mendengarkan radio itu menggunakan alat yang sehari-hari kita pakai ponsel enggak? Pakai dong Pak. Nah, ponsel kita sekarang jadi radio. Kemarin saya bertanya dengan ada seorang mahasiswa datang ke saya, saya nanya tentang dunia digital gitu ya. Gimana untuk Gen Z?
Saya bilang kamu dengar radio nggak? Pertanyaan yang sama seperti ke Tio tadi kan. Kamu dengar radio nggak? Dia jawabnya agak ragu. Iya, saya udah yakin ini. Saya yakin ini. Mungkin dari 100% dia cuma 1% bilang saya cuma sekali Pak dengar radio. Iya, Itu pun iya. entah kapan gitu, Iya. udah lupa. Nah, pertanyaan itu mungkin untuk kami memang kita tanyakan ke teman-teman. Kalau nggak dengar radio, gimana tahu dunia radio gitu? Gimana tahu apa yang menjadi produksi kami gitu kan? Kan nggak tahu kalau nggak diproduksi, nggak didengar sendiri. Maka dengan itu pertanyaan itu sangat relevan. Saya tanya, kamu tahu nggak di HP kita bisa dengar radio tanpa bayar? Iya. Tahu? Tanpa bayar Pak. Tanpa bayar. Bayar. Padahal kalau misalkan di platform lain kita harus bayar ya subscription setiap Iya, bulan. ya? benar. Iya. Kita dengerin radio pakai HP tapi nggak bayar. Oh bisa ya? Iya Pak. Bener belum tahu? Mati lagi kita. Bener belum tahu ya? Biar sekalian di spill gitu loh Pak. Iya, sekarang saya spill juga. Iya. Oke. Ya, HP kita itu ada feature yang namanya radio FM. Oh iya. Iya, langsung di aplikasi itu loh, aplikasi radio. Ada di sini, coba dicek HP-nya masing-masing. Iya. Kecuali yang pakai Apple Croak. Itu nggak ada. Jadi di HP ini ada, di ponsel kita yang kita pakai itu sebenarnya ada feature yang namanya radio FM. Cara dengerinnya gimana? Ada yang tahu? Pakai headset ya? Betul. Iya. Gratis. Oke. Gratis. Yes. Ya beda dengan platform media yang lain yang kita Iya. pakai. Misalnya kalau dengerin musik pakai itu gitu ya. Iya. Yang warnanya hijau-hijau itu. Nah, itu bayar itu. Bahkan Iya. kalau perlu langganan ya. Iya. Kalau pengen dengerin yang khusus ya. Nah, ini kita tidak. Kita menyadari bahwa konsumsi orang bergeser dari mendengarkan radio analog mengarah kepada radio yang menggunakan basis digital. Iya, benar. Nah, oleh karena itu kami juga harus pindah ke situ. Mengapa? Karena jumlah penduduk Indonesia menurut catatan di Digital Indonesia tahun 2025, 280 juta. Pengguna ponselnya sendiri ada 300-an juta ke atas. Jadi lebih dari populasi. Iya. Dari sekitar itu semua orang banyak menggunakan internet. Sekitar 80%-nya pakai internet. Nah, kalau kita nggak masuk ke sana, ya kita ditinggal orang. Nah, Kita benar. ditinggal orang. Nah, itu sebenarnya yang juga dilakukan oleh RRI, benar ya Pak Ya. ya? Salah satunya kalau dulu kan kita dengar radio terestrial ya. Terestrial. Betul. Sekarang kita udah update nih Kak ya ke aplikasi streaming. Ya benar kan Pak Betul. ya? Jadi bukan cuma radio, tapi kalau misalnya mau berita, kita mau lihat berita, mau update berita juga ada aplikasinya Ada juga. Pak. Boleh di-spill Pak buat teman-teman. Jadi kita punya dua aplikasi ya. Kalau mau dengerin radionya secara umum di mana kita punya banyak fiturnya di situ, kita pakai namanya RRI Digital. Oke. Digital. Tetapi kalau kita hanya ingin membaca berita-berita yang ditampilkan oleh platform portal kita, itu ada namanya aplikasi RRI News. Oh iya. Jadi ada dua aplikasi ya. Silakan nanti yang menonton siniar ini bisa mengunduh bahasa baku yang kita pakai untuk Iya. kata download, itu mengunduh dua aplikasi tadi. Silakan nanti bisa mau ngupdate informasi, mau dengerin lagu, mau dengerin Vini siaran di Pro 2 Ada Pak yang bisa. denger. Ada ya? Ada Pak, Ah, ya penggemar makanya. rahasia aku. Ada ya? Di sini ada kayak ini. Jangan di Kakak. Lanjut Pak ke topik. Lanjut lagi. Iya, jadi kita bisa dengarkan melalui dua aplikasi itu selain tetap masih menggunakan ponsel kita dengerin radio FM-nya. Syaratnya tetap pakai headset. Dan Iya. juga kalau mungkin sedang berkendara di kendaraan ya, Iya. itu kita juga masih bisa mendengarkan melalui radio yang ada di kendaraan kita. Iya. Atau kalau di rumah pengen seharian dengerin radio, lagi waktu weekend misalnya, bisa dengerin radio kita di pakai radionya masing-masing. Nah. Jangan radio orang ya, Mm-mm. radio sendiri. Oke. Nanti kalau radio orang dimarahin. Ya dong, pasti dong ya. Iya, Pak, Jadi- tapi aku mau tanya juga karena Bapak kan dari tahun 89 9. Iya, 89 ya. Beda banget sama zamannya kita yang 2000-an ya. Betul. Kira-kira perbedaan antara penyiaran yang dulu sama sekarang di mana, Pak? Dulu itu mengandalkan kekuatan ininya vokal. Oke. Jadi penyiar-penyiar zaman dulu itu biasanya vokalnya bagus-bagus banget.
bagus banget. Sekali dengar aja, wih luar biasa. Jadi di zaman dulu tuh ada penyiar-penyiar idola. Ya, ada penyiar idola di mana di radio apa penyiar idola, suaranya bagaimana gitu. Koleksi lagunya bagus-bagus gitu. Yang diputar update, lagu-lagunya hits dan sebagainya. Nanti kita ada radio lain yang kita juga dengar tapi mungkin yang dalam skala yang berbeda. Nah, jadi dulu kekuatannya itu ada di vokal. Betul-betul vokalnya bagus-bagus banget. Mau laki-laki, mau perempuan, itu suaranya luar biasa, luar biasa. Nah kalau sekarang memang cenderung ya, itu ke arah yang public speakingnya bagus. Oh. Oke. Ya dong, kan kita jualan suara kita. Iya. Dimana kita ngejualnya melalui imajinasi. Kan radio itu beda dengan televisi ya. Televisi orang bisa lihat kita gimana gitu ya. Radio enggak, radio yang dijual suaranya dia, dan kalau suaranya nggak menarik ya udah, apa yang mau dijual? Iya sih. Dan kalaupun misalnya suaranya bagus tapi isinya nggak ada, ya nggak bagus juga. Iya. Nah itu bedanya mungkin antara yang dulu dan sekarang. Dan sekarang kan kita harus menguasai banyak hal ya. Iya. Informasinya kita dapat yang update. Kemudian kalau bisa yang informasinya juga tertata baik ya. Iya Yang benar-benar. terverifikasi. Karena kita jadi media yang di zaman sekarang ini, haruslah kita ke arah media yang bisa memverifikasi informasi. Iya. Oke. Tantangan kita di situ. Iya, jadi kalau sekarang nih tantangannya penyiar itu lebih ke gimana kita bisa menciptakan theater of mind di pendengar kita. Betul. Begitu ya, Pak Iya. ya? Betul. Betul sekali. Oke. Benar banget. Nyambung ke apa tadi informasi. Mm-mm. Informasi. Nah, kalau sekarang ini kan kita kan udah sangat terbuka sekali ya Pak ya dengan informasi, kayak kita cuma tinggal buka gadgetnya kita aja kita udah dapat berbagai informasi yang kadang itu tuh informasinya tuh belum tentu akurasinya gitu, kebenarannya itu belum tentu. Nah, mungkin nih apakah RRI ini masih ada peran untuk ke situ, atau mungkin apa upaya-upaya yang dilakukan RRI untuk supaya akurasi dari informasi ini tuh tetap bisa dipercaya oleh publik? Ya, RRI tidak mendeklarasikan bukan sebagai media tercepat, tapi media terverifikasi. Oke. Kenapa? Di dunia yang internet seperti sekarang ya, dunia media sosial terbukanya demikian seperti itu, semua orang merasa bisa jadi jurnalis sendiri, kemudian portal juga bisa dia buat tanpa harus izin sana sini, terus kemudian bikin media pun jauh lebih mudah. Hal yang membedakan antara satu media dengan media lainnya adalah soal kebenaran informasi. Informasi yang terverifikasi. Nah, kita di RRI mengupayakan agar berita yang kita sampaikan kepada masyarakat itu berita yang terverifikasi. Iya. Berimbang antara informasi yang kita sajikan, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa bahwa berita itu merugikan satu pihak. Jadi kita menjaga imparsialitas sebuah berita dan informasi yang kita sajikan kepada masyarakat. Oke, nah kalau gitu ada pelatihan-pelatihan khusus tidak Pak? Mungkin untuk penyiar-penyiar ya, terkhususnya untuk atau mungkin juga untuk reporter ya, Iya. maksudku. Iya. Biar ketika kita mencari informasi, searching informasi itu, informasi yang kita dapat tuh udah pasti tepat gitu loh. Ya, untuk para reporter itu mereka wajib punya uji kompetensi wartawan. Ya, jadi seorang wartawan itu sekarang kalau mau cari berita itu nggak bisa sembarang seperti dulu. Dulu cuma modal apa gitu ya, dia bisa, saya ada wartawan mewakili gitu ya. Kalau sekarang itu seorang wartawan tuh mesti punya kompetensi wartawan melalui UKW. RRI sendiri melakukan itu. Kita melalui Pusat Pengembangan Kompetensi RRI, kita bikin uji kompetensi wartawan radio. Ini membedakannya dengan UKW yang lain. RRI itu uji kompetensinya adalah wartawan radio. Siapa yang bisa terima? Teman-teman reporter dan teman-teman penyiar. Ada beberapa teman penyiar kita yang sudah memiliki kompetensi wartawan radio. Penyiar juga ada. Sebentar lagi mungkin dalam waktu yang ya di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan, kita para penyiar itu wajib punya asesmen, lulus asesmen untuk penyiar. Karena kita sudah punya asesor khusus para penyiar radio. Nah, jadi nanti bisa diverifikasi ya, kalau beritanya terverifikasi, kalau penyiarnya kompeten gitu.
Dan itu akan kita berikan semua kepada para awak siaran kita, angkasawan-angkasawati kita, supaya mereka benar-benar masuk di dalam dunia media, khususnya radio, khususnya lagi di RRI Ambon itu benar-benar mereka kompeten dalam bidangnya. Tuh, dengar tuh Kak Tio. Benar. Jadi kalau di luar sana mungkin ada yang menganggap RRI itu kayak udah ketinggalan zaman, tapi ternyata sebenarnya kita tuh sedang melakukan improvement ya, kayak tadi yang disampaikan sama Pak Budi. Pegawai-pegawai kita tuh juga dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang sangat ya nanti bisa jadi bekal gitulah ya untuk menjalankan tugasnya mereka sebagai pelayan publik dalam memberikan informasi, karena ya sekarang maksudnya informasi itu kan hak dari setiap warga negara kan ya Pak ya. Nah Betul. itu. Nah Pak kalau boleh cerita juga ya Pak. Nah karena kita ini merupakan penyiar juga. Iya. Jadi kalian dari tadi ngomong sama penyiar sayang. Betul sekali Pak, cintaku. salah satu hal yang memang kita dorong juga ketika kita siaran, bukan cuma mengandalkan yang tadi Bapak udah spill ya, aplikasi digital dan lain sebagainya. Kita tuh ikut perkembangan juga Pak gitu. Salah satunya nih ya dengan yang biasa itu loh Kak, setiap pagi kita ya buka polling gitu loh Pak. Jadi kita bukan hanya ya menarik pendengar dari aplikasi aja Pak. Iya. Aplikasi yang tadi ya, yang tadi aplikasi RRI Digital dan juga RRI News. Tapi kita menggunakan platform media sosial kayak Instagram gitu loh Pak. Twitter, kemudian TikTok ya, iya. TikTok juga buat menarik perhatian pendengar gitu loh Pak. Jadi kita udah tahu yang gabung kita di pagi hari ini siapa aja gitu loh. Iya, jadi mungkin kalau misalkan anak-anak zaman sekarang itu tuh mereka tuh lebih ke arah media yang bisa ngasih media interaktif lah ya. ya. Benar. Nah, salah satunya kita coba approach lah lewat sosial media ini supaya para pendengar ini juga bisa berinteraksi dengan kita secara langsung gitu. Benar. Salah satunya dengan upaya itu tadi, ya kita bikin story atau apa gitu kan. Lumayan banyak juga ya engagementnya ya. Benar, gitu. karena Bapak ini aktif banget di Instagram loh. Oh iya. Dikit-dikit Budi ini menyukai reel Anda. Jadi Bapak jangan lupa ya Pak, pantengin Instagram Pro 2, siapa tahu Bapak ikutan voting gitu ya kan. Kita tiap pagi rajin loh bikin voting gitu loh. Sibuk Bapak, kamu kayak gitu Bapak, kamu pikir kerjaan Bapak? Maaf Pak. Salah satu kerjaan saya di RRI Iya, Pak. itu patroli. Oh mati Oke, lagi. siap. Aduh, Siap-siap kita korban. kena sidak ya. Saya patroli Pro 1, Pro 2, Pro 4, saya patroli, saya liatin semua itunya. Ada Instagram, ada segala Iya, macam. benar. Memang saya nggak ngisi polling. Iya. Karena kalau saya Pro 2 ngisi polling, kayaknya nggak masuk umur saya. Sadar diri ya Tapi Pak. saya patroli. Dijamin. Maaf Pak. Saya jamin saya kasih like. Oh iya. Iya. Tapi bener Pak. Bener. Ini di like sama Pak Budi loh. Betul. Serius. Luluh banget ya Iya gitu ya. bener Bapak. Saya nge-like, pasti saya nge-like. Iya. Jadi kita selain yang tadi ya Instagram, kita juga punya Facebook kita di RRI Ambon. Itu termasuk saya yang masukin like gitu, jempol-jempol lah, itu minimum itu jempol-jempol. Terus kemudian saya juga patroli di portal. Oh iya. RRI Ambon khususnya saya buka RRI Ambon. Kalau beritanya menarik, pasti saya share di RRI Ambon Facebook. Gitu. Ya kadang-kadang informasi-informasi yang saya pikir diperlukan masyarakat. Kayak sekarang ini kan lagi musim-musim begini ya, hujan dan sebagainya ya, di Ambon kebetulan ada beberapa daerah yang cukup rawan. Maka saya ambil berita-berita yang berkait dengan itu. Saya masukin di Facebooknya RRI Ambon. Ya, itu adalah upaya yang memang Bapak lakukan untuk juga membangun kepercayaan publik juga ya. Betul. Nah bicara soal itu Pak, kira-kira tantangan terbesar ke depan apa Pak kalau bisa kita lihat untuk membangun kepercayaan publik? Tantangan terbesarnya adalah ini ya, media itu sebenarnya belakangan ini sedang kehilangan ininya. Contoh media cetak, ada yang masih baca koran? Aku jujur enggak Pak. Iya. Enggak juga Pak. Itu pertanyaan kedua, masih dengar radio? Sudah mulai banyak yang kurang. Karena kenapa? Koran sama radio barangkali kalau itu alatnya beli dulu baru bisa dengar. Sekarang kita punya masing-masing kita megang di gadget. Tapi tawaran yang ada di gadget kita, di ponsel kita itu demikian banyak. Periode sekarang ini ada
periode apa ya? Yang kalau ada satu orang RRI bilang itu abundance. Abundance itu melimpah ruah. Jadi saking melimpah ruahnya kita bingung pilih yang mana. Kita banyak betul. Nah oleh karena itu RRI harus berdiri tadi ya. Kita harus punya sikap bahwa berita kita ini yang independen dan terverifikasi. Ya betul. Kalau yang lain ya silakan aja mungkin punya ideologi sendiri ya. Tapi kita akan melakukan dalam siaran-siaran kita, dalam informasi-informasi kita, beritanya yang terverifikasi. Itulah cara kita survive. Nah tantangannya tentu ya pengguna makin banyak, internet makin luas dan sebagainya, pilihannya melimpah ruah. Nah, tapi kita harus punya sesuatu yang membuat kita beda sehingga orang masih mau mengunjungi kita. Ya, Betul. itu Kak. Yang challenge-nya tuh di situ. Iya. Bagaimana meskipun kita dianggap sebagai media konvensional, tapi radio zaman sekarang juga tetap laku gitu ya. Benar. Tapi tahu nggak berapa orang Indonesia rata-rata mendengarkan radio? Nah, itu Ada yang tahu? Nggak tahu aku. Nggak Pak. tahu ya? Iya. Per data yang saya terima tahun 2025 ya, itu orang hanya mendengarkan radio selama 32 menit Wow. per hari per orang. Per hari per orang Pak. Ya, Miris banget ya Pak. iya. Yang kita jaga jangan sampai turun. Iya. Harus naik. Betul. Iya dong, kalau makin kecil ya kita bisa ikut hilang dari muka bumi. Iya. Di Ambon ini berapa radio tahu nggak? Ada 2 kayaknya Pak ya. Apa aja radionya? RRI sama satunya aku lupa namanya. Akunya. Ngecek ya, Bahaya denger lagi. radio ya. Kata Wikipedia, Iya. ya saya bukanya kan juga pakai data ya. Iya. Di Ambon ini ada 8 radio. 8 radio yang saat ini tercatat. Sebelumnya jauh lebih banyak, bisa 15-an lebih. Oke. Tapi saat ini tinggal 8 radio. 4-nya RRI. 4-nya RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan Pro 3. Yang 4 lagi itu radio swasta. Yang saya dengar tinggal 2 yang aktif. Maksimum 3 karena yang satu ini biar pet, kadang hidup, kadang mati. Jadi tantangan kita di situ. Nah, ketika maaf ya, yang lain nggak bisa jalan, harusnya kita di sini Bisa lagi. main sendiri. Oh iya. Ya. Ya kan? Keren Bener. Pak. Iya dong. Ketika yang lain udah nggak bisa melanjutkan gitu ya di dalam dunia media, ya kita yang nerusin. Kalian inilah. Oke. Iya. Jadi tanggung jawab kita tuh ya, Iya. besar Gede ya. juga. Iya, gede juga ya. Tapi Supaya ya itu jangan- tujuannya kita di Jangan sini sampai untuk turun tuh iya, 32 menit benar. ya. Betul. Masa iya yang pandu acara genset yang denger radio nggak genset Nggak juga. gengsi juga. Iya kan? Sayang dong. Gitu. Jadi Iya. kayak dengan melihat kondisi kayak seperti ini, kita tuh kayak jadi gini ya Pak. Kita ngelihat kondisi seperti ini tuh kayak kita nggak melihat itu sebagai sebuah problem, tapi as a challenge gitu ya Pak ya. Ya, harusnya kita menempatkannya sebagai sebuah challenge. Ya, tantangan kita. Tantangan. Aku, kamu pakai pesta juga. Siap. Iya. Nah itu Pak. Nah, Oke. untuk itu ya berdasarkan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan Pak, pesannya untuk generasi muda biar semakin banyak dengar radio ya. Iya. Jangan kita kerja keras sebagai media tapi malah gak denger sama Iya. anak muda gitu loh. Apa pesannya Pak? Ya, kalau kami tentu akan berupaya yang terbaik ya, memberikan informasi yang terverifikasi, hiburan yang tren. Kalau teman-teman di Pro 2 kan harusnya ngasihnya yang terupdate dong. Iya benar Pak. Lagu-lagunya yang paling baru Hmm, gitu ya dan sebagainya. Itu harus cara kita untuk tetap menjaga pendengar-pendengar khususnya Gen Z itu masih dengar kita. Iya. Kalau kita juga udah penyiar jadul, lagunya jadul. Habis Betulan kita, sih kita punya acara khusus untuk jadul-jadul. Namanya apa? Pak, Namanya apa? Yang di Pro 1 ya. Iya, di Pro 1 namanya apa? Oh, Ruang Rindu. Ya, jadi kalau mau bernostalgia bisa. Silakan. Gitu loh Kak. Itu yang generasi 90-an. kolonial. Generasi Kalau bawah yang ya. milenial ke bawah, Gen Z, ya dengerinnya lagu baru lah. Oke. Iya. Gitu. Jadi cara kita sendiri untuk mendorong agar Gen Z mendengar, kita juga yang harus berbenah. Iya. Kalau enggak, kalau kita tidak berbenah, kita punah. Bener. Eh. Iya. Ya, kalau kita nggak berbenah, kita punah. Sama seperti koran tadi, sama seperti radio-radio yang lain. Ya,
Makanya teman-teman nanti semua juga kita bebenah sama-sama. Nah, gitu. Supaya kita masih punya relevansi bagi masyarakat. Masyarakat kalau dengar RRI beritanya benar. Hiburannya enak gitu ya. Iya. Nah, terus suara penyiarnya juga asik gitu. Kan mantap gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Iyalah. Iya. Nah, yang muda sendiri punya ide apa? Itu yang saya tunggu. Iya. Ditanya balik kita Kak. Itu kita mikir dulu aja ya Pak. Nanti. Nanti dijadiin PR ya Pak. Ya, silakan. Oke. Aduh seru ya Iya, kalau seru ngomong. banget. Padahal aku tadi kalau jujur mikirnya aduh kalau ngomong sama bapak ya jatuhnya gimana, padahal aduh bapaknya aja seasik ini Seasik apalagi ini. kita penyiarnya Iya. sayang, bener nggak? Jadi nggak ada pertanyaan kenapa kita harus dengerin radio ya Iya. karena seasik inilah radio Jadi jangan lupa gitu. denger radio, denger kita. Dengar kita, betul. Oke Bapak. Nah karena kita udah asik banget nih Ha-ha. ya, aku cuma kasih sesuatu yang asik juga boleh ya Pak ya? Silakan. Oke. Nah jadi tidak sia-sia banget kalau misalnya denger podcast kita. Iya. Karena aku sama Kak Tio punya challenge buat kalian semua yang mendengarkan podcast kita. Apa tuh Kak, boleh di-spill? Betul. Jadi silahkan ya nanti teman-teman yang nonton podcast ini silahkan share potongan podcast ini yang menurut kalian itu tuh paling bagus lah ya, best partnya of podcast ini Iya. gitu. Terus habis itu atau kalian juga bisa screenshot dan komen ya di kolom komentar di bawah. Habis itu share lah potongannya tadi ke sosial media kalian, boleh di Instagram, TikTok ataupun apapun itu. Terus jangan lupa tag RRI_Ambon dan nanti akan ada 2 orang terpilih yang akan kita kasih e-wallet. Keren, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. 2, kalau 3 mungkin pakai Ustaz mau tambah gitu ya. Iya, siapa Nggak apa-apa, tahu ya. bercanda aku. Tapi jangan lupa ya, yang tadi jangan sampai Jangan- kelewatan betul, challenge-nya. betul. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen Komen, juga. follow ya. Instagram kita juga. Iya, Instagram kita ya boleh di bawah ini Bawah ya. ini. Instagramnya RRI Ambon juga jangan lupa. Betul. Iya, RRI Ambon ya, RRI jangan lupa Ambon. juga. Oke. Thank you juga buat kalian semua yang udah mendengarkan kita ya. Jangan Yes. lupa subscribe, karena kalau misalnya kalian subscribe, kalian bakal dapat informasi ya. Ya, Nanti untuk terupdate. podcast-podcast berikutnya. Yes. Ada yang lebih menarik lagi tapi setelah yang satu ini ya. Ya. Iya, terima kasih Terima juga kasih. buat Studio 51 yang udah mendukung acara kita. Yes. Yang mau mendukung juga boleh info kita ya kan? Iya, info aja nanti ya. Bakal kita bantu lah ya. Iya, kita bantu lah Kita ya. support lah. Bisa lah ya. Bisa Instagram kita di bawah ini Beb ya. Iya, siap. Oke, terima kasih. Aku Vini pamit. Aku Tio pamit. Dan sampai jumpa.